Rekam ya. Baik, saya Eka sebagai coachee dan Pak Andi sebagai coach. Kita mulai ya Pak ya. Baik, Bu Eka, kita mulai. Ya, siap. Siap. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eka? Alhamdulillah keadaan saya sehat Pak Andi. Tetapi ada yang mengganjal nih pikiran saya Pak Andi. Wah, ada kejadian apa nih, Bu Eka, sehingga bisa mengganggu pikiran Bu Eka? Mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu Eka? Begini Pak, jika Bapak ada waktu, saya ingin bercerita sedikit mengenai permasalahan yang terjadi pada pembelajaran matematika kemarin Pak. Oh, begitu ya, Bu Eka. Tentu saja, Bu Eka, saya kebetulan sedang kosong waktu. Eh, Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan ini? Baik Pak, terima kasih. Dari percakapan ini saya berharap, saya akan menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahannya ketika pembelajaran matematika kemarin Pak. Boleh, Bu Eka, diceritakan secara detail? Baik Pak, jadi ceritanya seperti ini, kemarin itu, pembelajaran matematika, kebetulan di kelas saya itu mengampu kelas 6 ya Pak ya, ada siswa laki-laki yang aktif, kemudian memang suka berbicara. Nah, pada waktu, pembelajaran matematika tersebut, anak anak tersebut tidak mau diam Pak, jadi pada saat kerja kelompok pun suka mengganggu temannya, sehingga, mengganggu aktivitas, kemudian sehingga mengganggu fokus dari teman-temannya ketika mengerjakan tugas maupun kerja kelompok tersebut, Pak. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu Eka. Mungkin anak ini bisa dikatakan hiperaktif ya Bu Eka ya, sehingga mengganggu jalannya proses pembelajaran begitu. Mhm. Itu yang terjadi yang menjadi tantangan Ibu Eka ya, begitu Bu Eka ya. Iya, betul sekali, Pak. Itu menjadi tantangan saya, bagaimana mengendalikan siswa yang aktif. Jadi saya itu masih merasa kesulitan, Pak, untuk mengendalikan siswa yang aktif. Jadi apalagi ketika pembelajaran berlangsung, ya. Itu sih, Pak, yang Oh begitu. saya, tantangan dalam mengendalikan siswa yang aktif. Nah sekarang jadi apa nih yang sekarang Ibu Eka butuhkan? Ya, sebenarnya, yang saya butuhkan itu strategi pembelajaran, Pak. Jadi bagaimana saya dalam mengelola pembelajaran itu agar, bisa mengendalikan siswa yang aktif sehingga pembelajaran itu bisa fokus dan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Bu Eka. Jadi begini Bu Eka. Pertama-tama kita harus memahami dulu penyebab siswa tersebut suka mengganggu teman, tidak mau diam saat pembelajaran. Nah, apakah karena dia bosan atau mungkin anak ini mencari perhatian orang lain atau mencari teman, mencari perhatian dari temannya atau mungkin eh, anak tersebut memiliki suatu permasalahan di rumahnya, mungkin kurang perhatian dari orang tua, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin seperti Ibu Eka ya. Nah, apakah Ibu Eka sudah pernah menelusuri atau mencari penyebabnya seperti apa? Iya, sebenarnya, setelah kejadian itu ya, Pak, ya, setelah pembelajaran itu, kemudian pulangnya itu saya memanggil anak tersebut, kemudian berbicara empat mata. Saya mencari, penyebab dari anak tersebut kenapa bisa setiap pembelajaran matematika itu, selalu mengganggu temannya. Jadi ternyata memang anak tersebut kurang memahami, Pak, dalam pembelajaran matematika diawali dengan memang kurang suka pembelajaran matematika, kemudian ditambah lagi tidak kurang paham dalam materinya, sehingga ya begitu melampiaskannya ke teman-teman, malah mengganggu temannya gitu. Dengan kerja kelompok pun, ya kalau kerja kelompok ya langsung ingin hasilnya saja seperti itu Pak. Oh, baik Penyebabnya Ibu. sih memang karena kurang memahami materi gitu Pak. Ya, baik, berarti Ibu Eka sudah mengetahui ya penyebab dari masalah anak tersebut. Lalu rencana apa sih yang ingin Ibu laksanakan untuk membantu anak tersebut menjadi lebih baik? Saya sebenarnya, dulu
awal ajaran ya Pak ya, pernah melakukan pemetaan kebutuhan sebenarnya gaya belajar siswa, dan memang anak tersebut termasuk ke dalam gaya pembelajaran yang kinestetik gitu. Kemudian jadi saya berpikir, setelah melakukan pemetaan itu alangkah baiknya kalau saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, karena memang sebelumnya saya belum mencoba ya, apalagi di pelajaran matematika. Jadi saya, nanti akan mencoba bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menurut Bapak? Iya. Kira-kira kapan ya rencana itu akan diterapkan Bu Eka? Kebetulan pembelajaran matematika itu Rabu depan, Pak. Jadi mungkin saya akan, insya Allah akan saya lakukan pada Rabu depan sih Pak, seperti itu. Wah, baik Bu Eka, rencana Ibu sangat bagus sekali ya. Memang pembelajaran diferensiasi itu memang harus diaplikasikan di kelas ya, untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Karena pembelajaran diferensiasi ini kan mengacu kepada kebutuhan murid ya, sehingga kita bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan murid sesuai dengan minatnya. Begitu Bu Eka. Nah, mungkin Ibu Eka bisa menerapkannya di minggu depan dan kira-kira rencana itu nanti kita akan bahas kembali Bu Eka ya. Iya Pak. Eh, Begini Pak, kalau saya butuh teman diskusi seperti ada teman guru penggerak yang sudah pernah melakukan diferensiasi. Jadi saya akan menyiapkan terlebih dahulu modul ajarnya, kemudian alat peraga, LKPD ya Pak ya agar sesuai dengan Ya. kelompok-kelompok gaya belajar tersebut Pak. Seperti itu. Baik, selain itu Bu Eka, kira-kira ada tidak pihak lain yang akan dilibatkan dalam rencana Ibu itu? Pihak lain, itu Pak tadi, ada saya memang butuh butuh teman diskusi, butuh teman sharing ya, karena belum berpengalaman mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi saya akan meminta bantuan kepada, rekan-rekan yang sudah, menjadi guru penggerak sebelumnya. Jadi saya akan belajar terlebih dahulu membuat, RPP yang sesuai dengan, diferensiasi. Kemudian kalau sudah selesai baru saya, meminta bantuan untuk, bagaimana ini, apakah sudah sesuai atau ada yang perlu direvisi seperti itu. Jadi saya butuh bantuan untuk sekedar sharing kepada teman saya yang apa namanya sudah jadi guru penggerak seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Eka ya, bagus sekali. Memang harus seperti itu Bu Eka ya. Sepertinya Ibu Eka sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami ya. Semoga apa yang kita diskusikan sekarang ini menjadi sebuah solusi yang terbaik buat Bu Eka. Tetap semangat Bu Amin. Eka ya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Semoga nanti rencana saya ini bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih atas Baik waktunya ya Ibu Pak ya. Eka, Hmm. ya Ibu emang hebat ya. Ibu pasti bisa. Bagaimana kalau nanti kita 2 minggu ke depan kita berbincang lagi untuk mengetahui perkembangan dari anak tersebut ya dalam belajarnya seperti apa, apakah sudah ada peningkatan dan apakah sudah ada kemajuan ya Ibu Eka ya. Saya yakin pasti Ibu Eka bisa lah ya. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih sekali Pak. Nanti saya juga semangat nanti untuk hasil dari pembelajaran apa namanya pembelajaran selanjutnya. Jadi saya juga ingin bercerita kembali ke Bapak bagaimana keberhasilan kemudian dari anak tersebut ya Pak ya. Terima kasih sekali waktunya Pak. Insya Allah siap Sama-sama. untuk perbincangan berikutnya. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih Pak. Semangat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Eka Oke, sudah selesai. Kita siap. lanjutkan ke saya ya, Ibu Eka ya. Ya, Kita punya waktu 10 menit lagi. Ibu Eka sebagai coach dan saya sebagai coach. Oke, Bu Eka sudah siap ya? siap. Siapa Pak ya? Oke. Assalamualaikum Pak Andi. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Eka. Gimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Pak Andi sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu Eka, kabar saya sendiri baik, tetapi ada sedikit nih yang menjadi bahan pemikiran dan masih mengganja dalam hati saya nih, Bu Eka. Wah, ada apa nih Pak? Iya sih sepertinya saya perhatikan Bapak ini akhir-akhir ini terlihat kurang bersemangat. Apa
ada yang mengganjal ya Bapak ya. Boleh diceritakan Pak? Itu dia Bu Eka, eh, apakah Ibu Eka punya waktu nggak ya untuk berbincang dengan saya? Kebetulan Pak, ada waktu tentu saja. Hari ini alhamdulillah ada waktu senggang, jadi silakan Bapak bercerita kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Andi. Tapi saya bingung nih Bu Eka, kira-kira harus mulai dari mana ya? Eh, dari mana saya harus bercerita terkait permasalahan saya ini Bu Eka? Iya, gini Pak, coba Bapak ceritakan dulu dari perasaan Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Jadi saya itu masih bimbang Bu Eka ya. Sebentar lagi kan siswa-siswa akan menghadapi ujian semester ya Bu Eka. Jadi Mhm, ada salah satu siswa saya yang akhir-akhir ini sudah jarang berangkat dan jarang masuk. Saya perhatikan minggu-minggu kebelakang ini dia itu selesai perhatikan tidak hadir di kelas Bu Eka. seperti itu. Jadi, Bapak khawatir terhadap anak tersebut ya, Pak, ya, yang jarang masuk, ke sekolah ya, Pak, ya. Jadi menurut Bapak, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Pak? Ya, Bu Eka, tujuan saya mengajak berbicara dengan Ibu Eka atau berbincang Bu Eka ini adalah untuk mencari solusi bagaimana siswa saya nanti bisa kembali masuk ke sekolah sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran dan apa namanya mengikuti ujian akhir semester Ibu Eka begitu. Iya, Pak, mudah-mudahan dalam percakapan ini, dalam perbincangan ini kita sama-sama ya, Pak, ya, menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Pak Andi hadapi. Ya Bu Eka, terus terang saya masih kepikiran ya Bu Eka. Jadi Mhm. gimana ya? Eh, jadi saya sudah apa ya pernah melakukan home visit dan ternyata anak itu di rumahnya sibuk mengasuh adiknya begitu Bu Eka. Oh. Oh, jadi, Bapak ini sudah, pernah mengunjungi anak tersebut ya, Pak, ya. Ternyata anak tersebut apa namanya, menjaga adiknya yang masih balita. Sedangkan orang Ya, tuanya sibuk bekerja ya, Pak, ya. betul Ibu Eka. Kemudian, Itu ya tidak ada anggota keluarga lain yang bisa menjaga adiknya. betul. Jadi di rumahnya itu dia tidak punya anggota ada anggota lain ya, ibunya dan Mhm, bapaknya atau orang tuanya itu sibuk bekerja sehingga meninggalkan adiknya sendiri di rumah. Dan di rumah itu cuman satu-satunya ya cuman itu kakaknya itu yang saya mmm. ceritakan yang barusan tidak bisa masuk ke sekolah. Begitu Ibu Eka. Oh, iya memang kasihan ya, Pak, ya, dengan kondisi anak tersebut, ya memang kita harus membantunya ya, Pak, ya. Nah, menurut Bapak, nah menurut Pak Andi ini, langkah apa lagi sih yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi rencana saya itu akan coba berkomunikasi ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat juga saya akan kembali melakukan home visit, ingin bertemu dengan kedua orang tuanya dan meminta izin untuk membiarkan anak tersebut masuk walaupun harus membawa adiknya ke sekolah. Mungkin itu salah satu cara saya, rencana saya untuk membantu anak tersebut begitu, Bu. Iya, betul sekali, Pak, itu bisa membantu anak tersebut ya, Pak. Kemudian apa bisa, Pak, belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-temannya? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya bisa, Bu ya, karena saya rasa nanti saya akan mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, juga akan memanfaatkan rekan-rekannya atau teman-temannya untuk menjaga adiknya di sekolah. Sementara dia masuk ke sekolah dan rekan-rekan yang mungkin yang anak-anak yang sudah besar diminta tolong untuk menjaga adiknya seperti itu. Mhm. Karena mungkin yang anak-anak itu senang dengan anak kecil mungkin ibu bisa bisa menjadi sebuah solusi gitu Bu. Iya, betul sekali sih, Pak. Kadang memang kalau ada
anak yang membutuhkan bantuan, kita bisa memberi bantuan sebisa mungkin ya Pak ya. Jika anak tersebut membawa adiknya, memang kadang teman-teman itu suka dengan anak kecil, jadi pasti teman-temannya juga mau membantunya. Kemudian menurut saya memang dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik ya Pak ya. Bapak sudah menjalankan komunikasi yang baik juga dengan orang tua ya, kemudian nanti akan rencana dengan kepala sekolah ya, kemudian dengan anak-anak atau kelas 6 ya Pak ya yang dilibatkan. Jadi semoga nanti komunikasinya lancar ya Pak ya, kemudian anak tersebut bisa kembali belajar sehingga tidak tertinggal pelajarannya, kemudian itu Pak ya. Semangat ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Saya sudah mulai ada gambaran ya, Hmm, gambaran dan menjadi sebuah solusi buat saya. Terima kasih sekali sudah memberikan saran, juga berbagi dan mendengarkan curhatan saya. Jadi saya hmm. bisa bisa mengetahui apa permasalahannya, lalu bagaimana solusinya, cara menyelesaikannya seperti apa. Terima kasih Iya. Bu Eka. Betul sekali Pak Andi. Pak Andi sudah bisa menemukan, mengidentifikasi masalahnya ya, kemudian bisa menemukan solusinya. Bapak Andi, hebat sekali ya. Tapi nanti, saya boleh ya Pak ya nanti, berkomunikasi lagi tentang perkembangan anak tersebut, karena saya penasaran Pak. Jadi, setelah anak tersebut membawa adiknya itu bagaimana perkembangan belajarnya, ya Pak ya. Semoga memang, anak tersebut bisa menjaganya dengan baik, menyeimbangkan tugasnya seperti itu Pak ya. Siap Bu Eka, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eka. Sekarang saya sudah mulai lega dengan cerita-cerita yang saya curhatkan kepada Ibu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya dan atas sarannya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.